Ini adalah kisah Allegheny Airlines 853. Sebagian besar dari kita mungkin tidak familiar dengan Allegheny Airlines, atau mungkin ini adalah pertama kalinya kalian mendengar tentang maskapai itu. Allegheny Airlines sendiri dimulai sebagai All America Aviation Company yang menyediakan jasa pengiriman surat di Amerika Serikat tahun 1939. Mereka dengan cepat beralih ke penerbangan komersial pada awal 1950-an dan saat itulah mereka mengganti namanya menjadi Allegheny. Maskapai ini menjadi maskapai penerbangan regional dan merupakan cikal bakal dari US Air yang kemudian nantinya bergabung dengan American Airlines. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hello Delvers, selamat datang di channel Tamara Delv. Video ini akan membahas mengenai Allegheny Airlines 853, sebuah tragedi yang mengakibatkan dua pesawat ini jatuh dari langit dengan sangat cepat. Ada dua pesawat yang terlibat dalam tragedi 853. Yang pertama adalah pesawat yang digunakan oleh Allegheny Airlines 853. Pesawat itu merupakan DC-9 dengan registrasi N988VJ. Pesawat itu telah mengumpulkan 3.170 total jam terbang ketika mengalami kecelakaan. Sementara itu ada dua pilot di dalam pesawat DC-9 tersebut. Yang pertama adalah Captain James Allard, 47 tahun dengan 23.813 total jam terbang. Kemudian ada seorang first officer bernama William Hackendorn, 26 tahun dengan 2.980 total jam terbang. Pesawat kedua adalah Piper PA-28 dengan registrasi N7374J. Pesawat itu tengah diterbangkan oleh seorang pilot bernama Robert Carey, 34 tahun. Lantas bagaimana kedua pesawat itu bisa bertabrakan di langit Indianapolis? Kita take off ke kronologi. Pada tanggal 9 September 1969, Allegheny Airlines dengan nomor penerbangan 853 menggunakan sebuah pesawat DC-9 yang terjadwal untuk terbang dengan rute Bandara Logan menuju ke Bandara St. Louis dengan 3 persinggahan. Yang pertama adalah di Bandara International Friendship, kemudian Bandara International Cincinnati, dan terakhir adalah Bandara International Indianapolis. Pesawat itu terbang dari Boston pada pukul 12.00 waktu setempat. Penerbangannya normal hingga kemudian pesawatnya kembali terbang dengan tujuan Cincinnati. Pesawat itu terbang dengan normal hingga mendarat di Cincinnati dengan selamat. Pada pukul 15.15 sore waktu setempat, pesawat DC-9 milik penerbangan 853 kembali terjadwal untuk terbang dengan rute Indianapolis. Di dalam pesawat tersebut terdapat total 78 orang penumpang dan 4 orang kru, sehingga total ada 82 orang. Pesawat tersebut berada di bawah IFR yang berarti pilot akan terbang dengan menggunakan instrumen pesawat. Pada pukul 15.22 sore waktu setempat, ATC Indianapolis menghubungi penerbangan 853 dan menginstruksikan agar pesawat itu turun ke ketinggian 6.000 kaki dan mempertahankannya. Pilot pesawat itu menjawab dengan mengatakan mereka akan mulai turun ke 6.000 kaki. Saat itu mereka masih berada di ketinggian sekitar 10.000 kaki. Beberapa saat setelahnya, ATC Indianapolis kembali menghubungi penerbangan 853 untuk memberitahu kru agar visual approach ke landasan 31L. Kemudian ada informasi tambahan agar penerbangan itu mulai turun ke ketinggian 2.500 kaki. Pilotnya menjawab bahwa mereka sedang melewati ketinggian 6.000 kaki ketika itu. Pada saat pesawat DC-9 itu sedang meluncur turun menuju ke Bandara Indianapolis, sebuah pesawat Piper PA-28 sedang disiapkan untuk lepas landas dari Brookside Airpark. Seorang siswa penerbang akan membawa pesawat itu menuju ke Columbus. Tapi karena kondisi cuaca buruk membuat pilot harus melakukan beberapa perubahan. Pilot Piper memutuskan untuk terbang ke pangkalan udara Bacalar sekitar 40 mil selatan Brookside. Manajer bandara di sana memeriksa pesawat dan mengajukan rencana penerbangan VFR. Di tempat lain, ketika penerbangan 853 sedang turun dari ketinggian 10.000 kaki, ternyata Piper PA-28 ini mulai terbang ke arah tenggara. Setelah penerbangan 853 ini turun dari ketinggian 10.000 kaki, ada instruksi dari ATC Indianapolis agar pesawat itu merubah frekuensi radionya agar bisa terhubung dengan approach control di Bandara Indianapolis. Saat penerbangan 853 berada di jarak 5 mil dari VOR, mereka diminta untuk berbelok ke kiri. Hal ini akan mengatur mereka dengan sempurna untuk pendekatan visual ke landasan pacu 31L.
Setelah memberikan instruksi untuk visual approach ke landasan pacu 31 dengan sangat cepat, menara kontrol mengalihkan perhatiannya pada pesawat lain yaitu Allegheny 820 yang berada di depan penerbangan 853. Beberapa saat sebelum petugas menara kontrol memalingkan pandangannya dari penerbangan 853, ia sudah memastikan bahwa penerbangan itu tidak sedang dalam kondisi bahaya. Setelah berbicara dengan penerbangan 820, petugas menara kontrol kembali lagi pada layar radarnya untuk memastikan penerbangan 853. Tapi anehnya penerbangan itu tidak ditemukan di radar milik ATC. Maka kemudian ATC langsung panik mencoba mencari penerbangan tersebut. Di tempat lain, ternyata ada seorang saksi yang memberikan informasi kepada otoritas berwenang bahwa ia melihat 2 buah pesawat baru saja bertabrakan. Saksi ini menceritakan bahwa awalnya ia melihat ada 2 pesawat. Yang satu adalah sebuah pesawat besar dan yang satu lagi seperti pesawat kecil atau pesawat pribadi. Semakin lama jarak antara kedua pesawat itu semakin dekat. Pesawat DC-9 milik penerbangan 853 itu sedang terbang kurang lebih dengan kecepatan 300 knot. Ketika pesawat DC-9 itu sedang turun dengan cepat, tiba-tiba saja dari arah sebelah kanan pesawat DC-9 itu terlihat sebuah pesawat Piper PA-28. Dengan sangat cepatnya, pesawat Piper itu tiba-tiba saja menghantam bagian ekor dari pesawat DC-9 yang mengakibatkan bagian ekor dari pesawat DC-9 itu langsung robek dan terputus. Apapun yang akan dilakukan oleh pilot dari penerbangan 853 tentunya tidak akan bisa mengembalikan posisi pesawatnya. Bagaimana mungkin sebuah pesawat yang sudah kehilangan ekornya bisa kembali terbang dengan normal? Beberapa detik setelah peristiwa tabrakan itu terjadi, pesawat DC-9 itu langsung terbalik dan hanya beberapa saat setelahnya terjadi kebakaran dan pesawat itu mulai jatuh dari langit. Hal yang sama terjadi pada pesawat Piper PA-28 di mana setelah sayap kirinya menghantam pesawat DC-9, sayap kiri dari pesawat itu hilang. Pesawat mulai terbakar dan kemudian pesawat itu jatuh dari langit. Kedua pesawat itu jatuh menghantam daratan. Bahkan pesawat DC-9 itu jatuh di sebuah ladang kedelai di daerah Indianapolis. Tim evakuasi yang mengetahui informasi tentang tabrakan 2 pesawat itu langsung menuju ke lokasi kecelakaan. Hal yang menakutkan terjadi di mana mereka menemukan semua penumpang di pesawat DC-9 dengan jumlah 82 orang meninggal dunia. Dan satu-satunya orang yang berada di dalam pesawat Piper itu juga dinyatakan meninggal dunia. Total ada 83 orang yang meninggal akibat tabrakan kedua pesawat tersebut. Beruntung ketika tabrakan itu terjadi tidak ada korban di darat. Peristiwa tabrakan kedua pesawat tersebut terjadi pada pukul 15:29 sore waktu setempat. Setelah peristiwa tabrakan 2 pesawat, maka tugas dari tim investigasi NTSB adalah untuk mengungkap kenapa kedua pesawat itu bisa bertabrakan di langit Indianapolis. Hal yang pertama dipelajari oleh tim investigasi adalah mengenai wilayah udara Indianapolis. Ternyata di sana diketahui bahwa wilayah udaranya sangat kompleks di mana pesawat-pesawat dengan kecepatan tinggi dan pesawat-pesawat dengan kecepatan rendah itu bisa berada di satu wilayah yang sama tanpa ada aturan pemisahan yang jelas. Salah satu dari pesawat itu tentu harusnya memang berada di wilayah udara tempat kecelakaan terjadi dan satunya lagi tanpa sengaja mungkin memasuki wilayah udara yang tidak seharusnya. Untuk mengetahui apa yang terjadi, tim investigasi harus menyelidiki detik-detik terakhir dari kedua pesawat hingga mereka tiba-tiba saja tidak bisa melihat satu sama lain sebelum tabrakan itu terjadi. Hal itu dilakukan oleh tim investigasi untuk mengungkap siapa yang salah dalam tabrakan 2 pesawat tersebut. Tim investigasi menyelidiki penerbangan dari Allegheny 853 dan mengungkap 50 detik terakhir penerbangan DC-9 turun dengan kecepatan 2.400 kaki per menit ke ketinggian yang ditentukan yaitu 2.500 kaki. Ketika pesawat itu turun, kemungkinan pesawat berada di dalam awan yang tebal. Namun dapat dipastikan oleh tim investigasi bahwa pesawat DC-9 itu berada di tempat atau jalur yang seharusnya, yaitu jalur tempat penurunan pesawat menuju ke bandara. Maka kemudian tim investigasi segera beralih untuk menyelidiki pesawat Piper PA-28. Diketahui dari instruktur penerbang pesawat Piper itu bahwa sebenarnya dia menginstruksikan untuk tetap memperhatikan pesawat lain di daerah penerbangan pesawat Piper itu. Dan dari reruntuhan pesawat Piper diketahui bahwa sepertinya
Pesawat Piper itu juga berada di jalur yang benar. Dengan kata lain, pilotnya tidak menyimpang dari rencana penerbangan VFR yang diajukannya. Sementara itu diketahui pesawat DC-9 berada pada IFR, di mana mereka akan menggunakan instrumen penerbangan tanpa melihat kondisi di luar. Dan kemungkinan pada saat pesawat itu turun dengan sangat cepat, pesawat berada di dalam awan. Sehingga menurut tim investigasi wajar jika kedua pilot dari penerbangan DC-9 itu tidak melihat pesawat Piper yang datang dari arah kanan. Menurut tim investigasi, percampuran antara lalu lintas berkecepatan tinggi dengan kecepatan rendah pasti berkontribusi pada kecelakaan tersebut. Tapi sebenarnya hal yang berkontribusi itu tidak menjelaskan bagaimana kecelakaan bisa terjadi. Karena tim investigasi yakin bahwa pilot diajari untuk melihat dan menghindar. Ketika sebuah pesawat datang mendekat, maka pilot yang melihat pesawat itu harus segera menghindari adanya konflik atau tabrakan. Tim investigasi kemudian menghitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk pilot dari penerbangan 853 menghindari pesawat Piper yang ada atau yang datang dari arah kanannya. Hasilnya adalah para pilot hanya memiliki waktu sekitar 14 detik saja. Waktu minimum untuk merespon tabrakan bervariasi karena di era tahun 1960-an pesawat-pesawat masih terbang dengan sangat lambat sehingga biasanya untuk menghindari sebuah pesawat lain yang terbang di area wilayah yang sama dengan jarak yang dekat, pesawat lain itu harus memiliki waktu untuk menghindar sekitar 1 menit. Tapi di era penerbangan jet-jet yang memiliki kecepatan tinggi, mereka bisa menghindari pesawat lain sekitar 25-50 detik. Dalam kasus penerbangan 853, ternyata setelah tim investigasi menghitung, pilot dari pesawat DC-9 hanya memiliki waktu 15 detik sebelum akhirnya menghindar. Ketika tim investigasi mengalihkan penyelidikannya pada rekaman CVR, mereka menemukan bahwa kedua pilot dari penerbangan 853 itu sedang sibuk untuk proses penurunan ketinggian pesawat. Maskapai Allegheny sendiri memiliki kebijakan bahwa pilot yang tidak terbang harus menyebutkan ketinggian ketika mereka hendak turun menuju ke bandara. Maka kemudian tim investigasi berkesimpulan, beberapa saat sebelum tabrakan terjadi, sepertinya fokus dari first officer adalah tertuju pada indikator pesawat untuk membacakan berapa ketinggian pesawat tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh tim investigasi melalui rekaman CVR. 2 detik sebelum kecelakaan terjadi, first officer terdengar sedang menyebutkan ketinggian pesawat. Sementara itu, pertanyaan-pertanyaan mengenai kenapa Captain tidak bisa melihat keberadaan pesawat Piper yang datang dari arah kanan ketika first officer sibuk untuk melihat instrumen. Nah, jawaban dari investigator setelah melakukan penyelidikan adalah kemungkinan karena Captain duduk di kursi sebelah kiri. Pandangannya terhalang oleh first officer dan juga jendela pesawat. Kemudian fokusnya sedang pada proses penurunan sehingga itulah yang menyebabkan Captain tidak mengetahui ada pesawat lain yang mendekat. Kemudian ada pertanyaan lain mengenai kenapa ATC tidak bisa melihat penerbangan 2 pesawat yang semakin lama semakin mendekat. Petugas menara kontrol memastikan bahwa penerbangan 853 awalnya aman, tapi ternyata radar sistem di Indianapolis sedang dioperasikan dalam mode daya rendah untuk menghindari kekacauan di wilayah udara Indianapolis. Karena hal tersebut, maka pesawat Piper tidak pernah tertangkap radar dari menara kontrol Indianapolis. Sehingga petugas menara kontrol saat itu tidak tahu bahwa ada pesawat Piper di wilayah udaranya yang sedang terbang mendekat ke pesawat DC-9. Jika saja petugas menara kontrol tahu adanya pesawat Piper itu, jelas ia akan langsung berupaya menginformasikan hal tersebut kepada pilot pesawat DC-9 hingga tabrakan itu mungkin tidak terjadi. Tim investigasi juga mengungkap sebenarnya ada radar lain di menara kontrol yang mungkin menangkap ketika 2 pesawat itu sedang mendekat dengan jarak sekitar 5 menit sebelum tabrakan. Namun ternyata radar itu sedang digunakan untuk memindai pesawat lain yaitu Allegheny 820 sehingga fokus dari petugas menara kontrolnya bukan pada penerbangan 853. Tim investigasi kemudian membuat sebuah laporan di mana mereka menyimpulkan bahwa konsep melihat dan dilihat dari menghindari tabrakan di udara di masa modern itu sudah tidak bisa diandalkan lagi. Kemudian tim investigasi juga memberikan rekomendasi agar wilayah udara Indianapolis mulai memisahkan penerbangan VFR dengan penerbangan IFR agar kecelakaan semacam ini tidak terulang kembali. Kemudian akibat dari tragedi penerbangan 2 pesawat ini ada hal-hal yang akhirnya diperbaiki oleh dunia penerbangan, di mana akhirnya transponder wajib ada di setiap pesawat dan wajib diaktifkan.
Kemudian wilayah udara dari Indianapolis mulai diperbaiki di mana ada pemisahan-pemisahan jelas antara jet yang memiliki kecepatan tinggi dengan pesawat-pesawat kecil yang memiliki kecepatan rendah agar mereka tidak saling bertabrakan. Selain itu, di era jet modern akan digunakan sistem TCAS agar tabrakan tidak terjadi. Nah, masing-masing pesawat yang mengaktifkan transponder ini akan memberitahu atau memberikan sinyal jika ada sebuah pesawat lain dalam jarak yang berdekatan. Dari tragedi penerbangan Allegheny 853, dunia penerbangan belajar bahwa tabrakan seharusnya bisa dihindari jika mereka memiliki sistem yang lebih canggih. Nah Delvers, itulah informasi dari channel Tamara Delv yang membahas mengenai Allegheny Airlines 853. Semoga informasi ini menambah wawasan lagi di dunia penerbangan untuk kita semua. Terima kasih kalian udah nonton, jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasi, di like, di komen-komen, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.